Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah ya. Baik, jumpa lagi dengan Bu Maliha. Hari ini Bu Maliha akan mengajar anak-anak kelas 4. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa tadi kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam belajar pada hari ini. Nah, anak-anak kelas 4, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Nah, anak-anak kita akan tepuk anak salah terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pelajaran tentang materi perilaku terpuji. Anak-anak ikuti Bu Maliha ya. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, hari ini kita akan belajar tentang perilaku terpuji. Yang pertama adalah hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua adalah santun dan menghargai teman. Untuk pembahasan yang pertama yaitu menghormati kedua orang tua. Anak-anak, orang tua itu adalah orang yang melahirkan dan membesarkan kalian. Nah, di rumah kalian memiliki dua orang tua, yaitu ada ayah, ada ibu. Ibu adalah orang yang melahirkan kita hingga kita lahir ke dunia. Yang membesarkan kita, merawat kita sejak kecil, ada ayah dan ada ibu. Merekalah guru pertama kita di rumah. Sedangkan anak-anak di rumah juga punya. Ketika awal kalian berangkat ke sekolah, anak-anak punya kedua orang tua, yaitu bapak dan ibu guru kalian. Bapak dan ibu guru kalian itu merupakan orang tua kalian di sekolah. Jadi anak-anak selain memiliki ayah dan ibu ketika di rumah, di sekolah juga memiliki bapak dan ibu guru yang merupakan orang tua kalian di sekolah. Anak-anak yang Bu Maliha sayangi, ada banyak cara untuk menghormati kedua orang tua kita. Nah, salah satunya caranya yaitu kalian menghormati, menghargai, menyayangi kedua orang tua. Ketika di rumah kalian menyayangi ayah dan ibu kalian, ketika di sekolahan kalian menghormati, menyayangi bapak dan ibu guru ketika di sekolah. Nah, contoh yang kedua diantaranya yaitu kalian berkata dengan baik, berkata dengan halus, lemah lembut, tidak berkata kasar kepada kedua orang tua. Karena berkata kasar kepada orang tua pasti akan menyakiti hati kedua orang tua kita. Nah, ini harus kalian biasakan baik di rumah maupun di sekolah. Harus terbiasa berkata yang baik, yang halus, yang sopan. Kemudian cara yang ketiga, cara menghargai dan menghormati dan kepada kedua orang tua diantaranya yaitu kalian mendoakannya. Bagi anak-anak yang orang tuanya, ayahnya atau ibunya sudah meninggal dunia, kalian tetap menghormati dan patuh pada orang tua dengan cara apa? Cara berbaktinya dengan cara mendoakan mereka yang sudah meninggal dunia. Sedangkan anak-anak yang masih memiliki kedua orang tua yang masih sehat, masih bisa kalian sayang, masih bisa kalian lihat secara langsung, kita juga harus mendoakannya agar Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan kepada orang tua kita.
Jangan sampai kita menyesal gara-gara kita tidak berkata baik kepada orang tua, kita tidak berperilaku sopan dan santun kepada orang tua. Maka dari itu harus dibiasakan ya untuk selalu mendoakan kedua orang tua kita. Anak-anak bisa doa untuk kedua orang tua? Pasti bisa ya. Mari kita coba lafalkan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah doa untuk kedua orang tua kalian. Jangan lupa setiap selesai sholat kalian sematkan doa tersebut untuk kedua orang tua. Untuk pembahasan yang kedua yaitu tentang santun dan menghargai teman. Ketika kalian beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari, pasti bersinggungan dengan yang namanya teman kalian. Nah, oleh karena itu ada beberapa perilaku yang harus kalian biasakan. Salah satunya adalah santun terhadap teman. Santun itu artinya baik budi, halus bahasa, dan kalian ini harus ditanamkan dalam diri kalian. Ketika kalian berbicara dengan teman kalian, jangan menggunakan kata-kata yang kasar, tidak boleh membuli teman-teman kalian. Nah, itu adalah cara kita untuk berperilaku terpuji terhadap teman kita sendiri. Selain perilaku santun, kalian juga harus terbiasa untuk menghargai teman kita. Nah, menghargai teman kita itu artinya menghormati teman kita, mengindahkan teman kita, menganggap penting teman kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang suka merendahkan teman kita sendiri. Nah, ini termasuk perilaku terpuji ya anak-anak ya, yaitu menghargai teman kita. Anak-anak yang Bu Maria sayangi, ini Bu Maria akan memberikan contoh yaitu tentang perilaku terpuji, santun dan menghargai teman kita. Di antaranya yang pertama contohnya yaitu mengucapkan salam ketika bertemu dengan teman kita. Nah, ketika kalian bertemu teman kalian, tidak boleh berpura-pura tidak melihat, kemudian tidak mau menyapa. Nah, itu tidak boleh ya, kita harus ucapkan salam terhadap teman kita. Kemudian yang kedua, contoh dalam perilaku sehari-hari yang bisa kita lakukan yaitu dengan berbicara lemah lembut, berbicara sopan, kemudian berbicara tidak membuli ya. Sudah Bu Maria peringatkan kepada anak-anak, jangan sampai kita termasuk orang yang suka membuli teman kita sendiri, karena itu akan menyakiti hati teman kalian dan juga perasaan teman kalian. Kemudian yang terakhir, contoh perilaku santun dan menghargai teman kalian adalah yaitu dengan cara peduli terhadap teman kita. Nah, karena kalian sering bersinggungan, kemudian bermain bersama, pastinya kalian tahu kondisi teman kalian. Misalkan teman kalian terjatuh dari sepeda, apa yang kita lakukan? Nah, tidak boleh mentertawakan ya, harus kita tolong. Kita harus punya kepedulian terhadap teman kita. Ketika teman kalian sakit, nah, kalian punya kewajiban untuk menengok dan juga mendoakan agar teman kalian bisa cepat sembuh. Sudah paham anak-anak yang Bu Maria jelaskan? Semoga apa yang Bu Maria jelaskan ini bisa kalian pahami dan juga bisa kalian amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Cukup sekian dari Bu Maria untuk materi hari ini. Mari anak-anak kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya dan jangan lupa anak-anak Bu Maria pesan kalian jangan lupa sholat 5 waktu. Cukup sekian dari Bu Maria akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.